Bismillahirrahmanirrahim. Halo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Hari ini tanggal 15 Agustus 2024. Saya akan kembali share analisa di XAU USD atau di gold ya. Oke, kita mulai dari time frame di daily. Kemarin di daily di hari Rabu itu muncul candle bearish ya. Tapi candle bearishnya ini masih dalam area inside barnya di hari Senin ya. Jadi ini masih areanya, kalau kita bilang seandainya kita ini bisa kategorikan sebagai area terbatas atau sideways atau akumulasi, ya ini di harga antara harga 2474 itu sebagai resistennya areanya. Kemudian area supportnya itu di area 2423.54 itu untuk area inside bar di hari Senin ya. Saat ini area sedang bergerak di area di 50% nya. Kita lihat apakah hari ini mampu melakukan break candle atau break area inside break di bawah ini, atau dia bahkan justru akan naik untuk meneruskan kenaikannya di daily-nya ya. Ini kan di daily-nya di hari Senin kan Marubozu. Jadi ini impulsif bullish. Kemudian di hari Jumatnya kemarin kan akumulasi. Nah, area akumulasi ini apakah kita bisa lihat juga? Coba kita lihat di time frame di 4 jam. Di 4 jam ini di sini juga area akumulasi. Ini akumulasi. Jadi ada area demand-nya. Di bawah juga masih ada demand area. Oke, kita lihat di 4 jam seperti itu. Jadi masih tertahan di sana. Kalau strukturnya di struktur utamanya di H4 itu masih bullish ya di sini. Belum change of character. Jadi di sini masih break of structure. Kemudian di H4-nya ini juga menjadi inducement. Lalu kemarin kita udah lihat bahwasanya ini udah turun di area golden ratio dan kemarin itu naik ya. Coba kalau kita hitung pergerakannya, gelombang impulsifnya mulai dari sini. Nah, itu untuk impulsif bullish. Kemudian habis impulsif berarti ABC correction. Nah, ini menjadi koreksinya. Lalu di sini apakah melanjutkan? Ini yang jelas sudah break ya. Yang di sini di sudut B-nya ini udah break. Kalau di forex itu menjadi inducement di bearishnya ya di 4 jam. Kalau di Owanda ini jadi change of character naik gitu, karena di sini candle di Owanda itu beda. Di sini dia ada wick ke atas, jadi dia ada pullback. Artinya di sini menjadi boss, lalu dia menjadi chok. Tapi di forex ini, FX open ini agak beda ya. Tapi nggak apa-apa, kita analisanya kan untuk di intraday ya. Itu di 4 jamnya seperti itu. Coba kita lihat di time frame di H1. H1 terakhir kemarin kita lihat di sini kan menjadi konfirmasi cok ya. Yang biar enggak ini biar enggak ribet, divalidasi cok di situ. Kemudian inducement-nya di sini di atas ini menjadi inducement. Lalu kemarin itu sempat bikin ngambil high-nya, tapi dia cuman weak ya. Jadi dia hanya liquidity grab. Udah ambil liquidity ya di H1. Kalau di internalnya ada nggak struktur bosnya? Nggak ada. Jadi ini di H1 perspektif H1 ini masih menjadi sell side liquidity. Apakah harga akan ke situ? Yang jelas kita coba tarik trendline ya dari
high ini menuju ujung sini, kemudian kita tarik. Oke, dia masih ada trendline yang menahan ya, tapi ini patternnya pattern rising wedge ya, jadi bullish channel, tapi dia kalau misalkan break ya dia akan lanjut penurunannya akan lebih jauh. Misalkan ini di break, ini kan ada penahan, dia akan jauh bergerak ke area ini, kemudian lanjut ke bawah. Karena di bawah sini masih ada ini yang jelas kita tandain tadi sebagai demand, ini juga sebagai demand. Tapi di H1 masih bearish ya. Kalau di H4 bullish, daily juga bullish, tapi posisinya itu sudah di area premium zone ya, dan dia tidak berhasil mengambil all time high yang kemarin itu di harga 24. Ini kan all time high-nya di sini tuh. Nah, itu all time high-nya, coba kita ganti warna biru ya. Nah, itu all time high-nya kan nggak keambil. Jadi potensi untuk penurunannya lebih kuat gitu ya. Untuk di H1 seperti itu. Coba kita lihat di time frame yang lebih kecil, di M30, L15, M15. Kalau di M5 kemarin tuh cok balas cok ya. Kemarin itu kalau di M5 kemarin kan saya dapat banyak kan di sini, di area sini. Ini coba kita telusuri lagi untuk di ini M5 sebentar. Ini ambil endorsement, ini bos, berarti ini menjadi cok. Oke, lanjut. Ini endorsement, lalu ini menjadi bos. Oke, naik dia. Kemarin saya dapat ini menjadi bos. Lalu ini ya, nih yang saya bilang ini cok ya, di M5 ini cok, change of character, dan dibalas change of character kembali untuk di M5. Terakhir M5 itu seperti itu. Coba kita lihat bawah, apakah sudah ada endorsement areanya. Wait, ini berhasil pullback, diambil ini endorsement. Low valid sudah ada ya. Ini M5 di sini sudah low valid. Ini kalau mau counter trend di sini areanya, area demandnya di sini nih, di harga 2442.85 sekian lah, sampai 2441 itu untuk area counter trend buy kalau misalnya kita mau buy. Kemudian area entry sell-nya di mana? Ini kan di struktur H5 M5 itu sudah ada low valid, berarti kita coba tarik Fibonacci, apakah ada area yang overlapping di situ. Ini, oh ini area bagus ini di harga 2469 sampai 2464 ya. Ini cari konfirmasi aja. Kalau misalkan mau agresif ya di Fibo ini aja, di Fibo 075 OTE itu 2467 itu bisa buat ya area sinilah, itu untuk entry sell. Diharapkan dia akan begini, membentuk break of structure untuk di M5. Nah, ini entryan saya nanti tuh planningnya cari sell di situ ya teman-teman. SL-nya di mana ya? Kalau ini kan sudah ngambil liquidity ya. Ini sudah ngambil liquidity di atasnya sini atau di sini aja satu candle di sini. Jadi di atasnya Fibo 79. Nanti kalau misalkan ini gagal ya artinya resikonya tidak terlalu besar gitu. Ini kan masih ada unmitigated shadow. Sebenarnya untuk area yang ekstrim itu di sini. Ini unmitigated shadow, masih belum di area harganya di 2479 sampai 2474 itu untuk area sell ekstrim di M5 ya. Jadi ada dua area sell zone-nya di situ dan di atasnya. Nanti coba cek masing-masing. Oke. Kemarin itu saya dapat
di M5 sebentar, di mana kemarin ya, ini kan cok. Nah, kemarin saya identifikasi cok, saya itu dapat buy sama sell-nya sih kemarin tuh di sini. Nah, kemarin itu saya entry-nya di area sini nih, buy-nya di sini kurang lebih segini nih saya dapat. Nanti saya provide ya di setelah ini sebentar. Saya entry di sini 266267 sekitar segini lah. Dapat itu kemarin tuh segini. Jadi entry-nya tuh bagus banget. Itu untuk kemarin kan ada news ya. Tadi dia sekejap aja deh open entry kemudian ITP untuk yang buy-nya. Tapi saya sebelumnya saya tuh ada selling dulu. Di sini tuh kemarin saya sell di harga sini kayaknya di ujung sini tuh. Jadi saya bacanya kemarin itu ini sebagai inducementnya itu IDM. Main agak spekulasi di M1 aja Pak ya. Ini sebagai order blocknya ya. Saya jadikan order block. Entry sell itu di area sini. Ini. Tapi berapa 80-an sekian gitu. Hampir kena. Saya dapat 90. Jadi saya entry-nya itu di 6364 exit-nya itu sekitar sini. Sekitar hampir ya ini. Jadi sell-nya dapat duluan, buy-nya kemudian dapat, kemudian dia junam. Nah, coba setelah ini saya share ya untuk ini ya. Ini setup before-nya ya untuk sell. Lalu ini untuk setup before yang nge-buy. Saya dapat tuh atas bawah, sell dapat, buy dapat. Tapi di Trader Family saya cuma dapat sell-nya doang, yang nge-buy-nya nggak ke-trigger karena spread nggak dapat. Nah, ini di real chart-nya saya dapat sekian ya, atas bawah dapat 76. Oke, udah ya. Oke, kita lanjutkan untuk mapping di M5. Coba kita cek di M15 apakah ada struktur yang mungkin. Nah, di M15 ini juga ada. Ini kan resisten ya. Ini kuat ini. Ada tanda 3 kali tolakan kemudian jebol. Lalu di sini juga kemarin itu juga sempat tertahan lama. Nah, ini kita bisa jadikan tadi yang saya bilang jadi area entry sell. Ini di area 58 atau 56 ya. Pokoknya area sinilah. Ini di sinian. Sekitar 61 ya, saya entry di situ. Kalau misalkan ini untuk sell, ini M15 dia sudah cok juga. Coba kita cek ya. Kita cek apakah ada. Nah, ini di M15 ini kan inducement. Oke, inducement turun dia naik bikin bos di sini, bos M15 ya. Ini bos M15. Kemudian yang di sini menjadi cok bearish. Saya hapus saja biar enggak ini. Di M15 cok bearish. Nah, ini M15. Ini M15 di sini jadi inducement ya. Waduh. Inducementnya 2460. 2460 itu inducementnya. Jadi untuk sebentar. Low high. Oh, ini udah ngambil dia. Sama deh sama M5. Pullback di situ inducementnya berarti di bawah udah valid ya. Di M15. Di M15 sudah valid high, valid low sudah ada trading range ya. Trading range antara ini kita cari momentum sell di angka berapa OTE-nya. Di M15. Di M15 OTE-nya di situ, guys. Apakah ada bagus ya? Apakah ada hal bagus? Ini breaker block. Wah, segini aja kali ya. Ini buat entry nih. Entry sell-nya di situ nih. Berapa? Wow. Lebar nggak nih? 130 pips. 1/2. Oke lah ya. Mungkin itu opsi yang lumayan lah, ini bagus. Ya, bisa dipakai entry-nya.
Jadi saya spill terus ya entry saya di YouTube ya. Oke, sebelumnya siapa yang belum subscribe silahkan subscribe, kemudian like, comment, dan share ke sosial media teman-teman. Lalu nyalakan loncengnya biar mendapatkan update terbaru dari kami. Dan tak lupa kalau ingin join di VIP silahkan klik link di deskripsi. Kemudian ada mentorship yang ingin belajar analisa secara mandiri, ingin belajar SMC Smart Money Concept. Jadi nanti teman-teman bisa membuat setup sendiri ya. Jadi mau entry market kapan aja, jadi tidak tergantung sama sinyal. Itu nanti kita ada program di mentorship ya. Silahkan menghubungi klik link deskripsi. Kemungkinan untuk bulan September saya ada program nanti kelas ya. Jadi nanti saya kumpulin berapa orang minimal. Nanti untuk biaya kan bisa lebih ringan, tapi ya itu harus ada minimal kuota. Jadi ya mungkin kalau mau chat silahkan daftar dulu. Kuotanya nanti akan saya jelasin di DM. Jadi kalau memang teman-teman mau yang ikut kelas ya silahkan nanti list aja berapa orang nanti yang masuk di situ. Nanti kita daftarin dulu, nanti mulainya start di awal September ya. Ini kan sudah pertengahan Agustus, nanti di awal September kita mulai kelasnya. Silahkan chat aja ya. Dan teman-teman, untuk hari ini kita coba cek apa ada news. Sebentar, kita ke news dulu ya. Oke, sekarang kita sudah ada di news ya. Untuk hari ini, hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, jam 7.30 ada core retail sales. Core retail salesnya itu previewsnya 0,4%, kemudian forecastnya 0,1%. Ini bad news untuk USD ya, untuk prediksinya. Jadi actual greater than forecast is good for currency. Di sini forecastnya turun, jadi untuk US dollar dia akan mengalami koreksi dulu. Kemudian di jam yang sama ada retail sales. Retail salesnya ini malah naik, jadi 0,0%, kemudian 0,4%. Nah yang ketiga ada unemployment claims, tingkat pengangguran atau orang yang tidak mendapatkan pekerjaan di Amerika dari 233.000 ke 236.000. Jadi ini naik ya tingkat penganggurannya. Jadi menandakan adanya bad news untuk USD ya. Ya kemungkinan akan naik dulu ya untuk SAU, kemudian dia akan lanjut turun. Biasanya kan semalam kan juga begitu. Jadi efek dari news ini tidak lama, jadi tidak merubah harga. Jadi hanya untuk temporary saja. Habis itu dia akan mengikuti market structure-nya ya. Oke, kita kembali ke chart. Oke, kita sudah ada di chart lagi ya. Jadi planningnya kita cari sell untuk hari ini. Tapi kalau misalkan mau nge-buy ya areanya itu tadi saya sudah jelasin di bawah. Jadi kita bisa counter trend. Kita ikutin tren ini karena di bawah sudah valid. Artinya kalau di bawah valid kita bisa counter trend. Tapi ya resikonya ketika ini cuman naiknya hanya segini, artinya turunnya impulsif. Jadi langsung bikin bus ya. Ini di M5, M15 itu sebagai salah satu liquidity. Jadi tujuan untuk membuat break of structure-nya itu di situ ya, di angka 2438-an ya. Itu yang tadi kita tandain ditahan sama trendline ya. Kalau trendline jebol berarti bahwa turun ke bawahnya itu akan lebih impulsif lagi ya, menuju demand area H1. Oke, mungkin itu aja ya untuk analisa kita hari ini di XAU USD hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024. Mudah-mudahan analisa saya ini membawa manfaat buat teman-teman, bisa mendapatkan profit yang banyak. Dan saya doakan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tidak kekurangan suatu apapun. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya. Terima kasih banyak sudah menonton sampai selesai. Akhir kata, see you in the next video and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.